bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan ada kebaikan di dalam dirinya, maka Allah akan pahamkan dia tentang agamanya. Malam hari ini kita dipahamkan nih oleh Allah tentang agamanya. Dan cara Allah berfikir itu, cara kemudian diturunkannya wahyu kepada Rasulullah SAW itu kadang-kadang di luar akal kita. Di luar akal kita. Di luar akal yang bagaimana? Contoh, ada satu hadis mengatakan, suatu hari ada seorang atau dua orang yang saling mau membunuh. Jadi perang ini, ya. Pedang dengan pedang sudah dipegang. Kemudian mereka saling mau bunuh-bunuhan. Akhirnya apa? Terbunuhlah satu oleh yang lain. Nah, kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, bahwa apa? Yang namanya qatilnya, yang kemudian terbunuh, wa muqatil, dan yang membunuhnya, dua-duanya finnar, kata Rasulullah. Dua-duanya di neraka. Padahal kalau kita berpikir, loh, kenapa yang dibunuh di neraka? Ya, harusnya yang membunuh yang di neraka. Sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kok dua-duanya di neraka jadinya?" Iya, kata Rasulullah SAW. Beliau mengatakan bahwa apa? Karena yang terbunuh pun tadinya punya niat untuk membunuh yang membunuhnya. Masya Allah, lihat ini. Memang cara berpikir kenabian berbeda itu. Berbeda. Ada satu hadis lagi dalam satu kitab, ya. Dalam satu kitab dikatakan ada dua penghuni neraka yang Allah panggil ke surga. Penghuni neraka dipanggil sama Allah ke surga. Pada saat dipanggil, kemudian Allah bertanya, "Gimana neraka? Enak?" Kira-kira begitu ya. "Enak gak di neraka?" "Gak enak ya Allah. Disiksa ya Allah." "Oh ya sudah. Kalau begitu, kembalilah lagi kalian ke neraka." Dipanggil, suruh untuk kembali ke neraka. Yang dahsyatnya, yang ajibnya, yang satu ini pada saat Allah perintahkan, "Kembalilah kamu ke neraka," dia berlari sekencang-kencangnya untuk lari ke neraka lagi. Padahal itu posisi di mana? Di surga. Allah sedang panggil ke surga. Tapi pada saat Allah mengatakan kembalilah ke neraka, yang satu berlari dengan sekencang-kencang yang menuju neraka. Kemudian sudah mau keluar pintu surga, dicegat lagi. Kata Allah, "Berhenti dulu," kata Allah. "Kok kamu kenapa kok istiqomah banget mau ke neraka itu? Lari kencang banget mau ke neraka. Kenapa?" kata Allah. Kemudian hamba ini menjawab, "Ya Rabb, aku sudah kapok ya Allah." "Kapok kenapa?" kata Allah. "Dulu waktu hamba hidup di dunia, hamba tidak mendengarkan perintahmu, tidak segera melakukan perintahmu. Maka saat ini engkau perintahkan hamba berlari ke neraka, masuk ke neraka, hamba segera langsung mengambil atau menjalankan perintahmu ya Allah." Dahsyat. Apa kata Allah? "Baik, kalau begitu tempatmu sekarang di surga." Allahu Akbar. Nah, yang satu lagi jalannya pelan-pelan. Pelan-pelan. Tengok begitu kan? Ditanya sama Allah, "Kamu, kenapa kamu jalannya pelan-pelan? Noleh kanan, noleh kiri." "Iya ya Allah, aku gak nyangka aku di surga. Dan aku juga gak nyangka kalau aku disuruh balik lagi ke neraka. Aku pikir ini udah panggilan ke surga ya Allah. Karena engkau kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Engkau kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Aku gak nyangka aja engkau nyuruh aku kembali lagi ke neraka." Allah pun mengatakan, "Kalau begitu tempatmu sekarang pun di surga." Masya Allah. Lihat teman-teman, ya, lihat orang yang sudah Allah masukkan ke neraka, ya, gara-gara apa? Mereka ada keyakinan di dalam hatinya untuk mentaati perintah Allah, untuk kemudian apa? Mengerti yang namanya asma wa sifatnya Allah. Namanya Allah, mereka kemudian apa? Allah masukkan ke dalam surga. Apalagi kita ini, apalagi kita yang masih hidup, yang mana ruh kita masih ada di dalam jasad kita. Bukankah kita masih punya kesempatan untuk bertaubat kepada Allah? Bukankah kemudian dibuka lebar itu yang namanya pintu taubat? Nah, jangan sampai kemudian kita terlena jadi gak taubat. Santai aja. Kenapa? Masih panjang. Bukankah di hadapan mata kita sendiri sudah kita kuburkan sahabat-sahabat tercinta kita? Kita tidak mengira. Umurnya begitu cepat sekali, ya kan? Oleh karena itu jangan sampai tertipu dengan dunia, lalai. Kata Allah di dalam surat Al-Anbiya di ayat pertama itu, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Kata Allah. Sudah makin dekat manusia ini dengan hari perhitungan, dengan kiamat, ya. Tapi apa? Manusia dalam keadaan dua, ghaflah wa mu'ridun. Dia ghaflah itu lalai tandanya. Lalai dari mengingat Allah, lalai dari mendekat kepada Allah, lalai dari ayat-ayat Allah, lalai dari mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mu'ridun, jauh ibadahnya dari Allah, jauh sekali. Oleh karena itu sekarang sudah masuk zaman itu,
di mana orang-orang sudah mulai lalai, ya, tertipu dengan dunianya, ya, capek-capek pergi ke sana, pergi ke sini, subhanallah, malam jadi siang, siang jadi malam untuk sekedar apa? Mencari rizki yang Allah sudah tetapkan. Allah sudah tetapkan loh rizki loh, ya. Bahkan sebelum kita masuk atau keluar dari rahim ibu kita, Allah sudah tetapkan 4 hal, salah satunya rizki. Dalam hadis sahih dari Rasulullah SAW, sahih. Ngapain ngoyo-ngoyo kita cari rizki? Sampai-sampai apa? Naudzubillah, bahkan saling apa? Saling tikam menikam, tikung menikung. Bahkan ada yang ridho mencari rizkinya dari menjual barang-barang yang haram, ya, BD misalnya, ya, dan lain-lain. Ya, subhanallah. Ini dia sabar, ya. Masih ada kesempatan untuk taubat. Dan ingat, hari ini dikumpulkan sama Allah, kita sama-sama di sini. Sama-sama di sini. Dan teman-teman, ya, ini sebelum kita masuk kepada materi pokok ini, materi inti, ya. Ingat, tadi pagi kita juga diskusi panjang lebar, Masya Allah. Itu kayaknya diskusi keagamaan yang kita lakukan pertama kali seumur hidup, ya, dari kita kenal, bener nggak? Pagi-pagi loh maksudnya. Biasanya jam segitu kita di mana? Cepat banget. Ya, saya di mana? Stadium katanya. Dan tadi Firza mengatakan, ya Allah, Ani tadi ngobrol sama Bone, katanya begitu kan. Kenapa? Gak nyangka ya, kita ada di sini. Mana sholat bareng, mana ngaji bareng, gak nyangka. Karena apa? Mungkin kalau kita dulu satu SD, satu SMP, satu SMA ada kemungkinan. Ini kan kita gak tahu dari mana-mana. Tapi satu kampus memang, ya, fakultas, ya. Ya kan? Ya, iya, satu alma mater, ya. STD, Sekolah Tinggi Disko, ya. Ya, satu, ya. Rektor. Ya, subhanallah. Ini menandakan apa? Dan Masya Allah, setan itu bermain di area-area seperti itu. Maksudnya begini. Orang beriman, ini pendapat ulama, ini ulama dahsyat sekali. Saya lagi sering mendengarkan beliau ini, dan keilmuannya diakui. Dan orangnya sederhana sekali, Masya Allah, ya. Beliau mengatakan begini, untuk orang beriman jangan sering-sering ingat dosa. Maksudnya apa? Dosa yang sudah pernah dia lakukan dan dia sudah bertobat, dia ingat-ingat lagi, nggak perlu. Seolah-olah apa? Seolah-olah jadi kayaknya kita ini nggak percaya Allah itu Ghafurur Rahim, ya kan? Al-Ghafar, Al-Afu. Allah itu At-Tawwab, yang maha menerima taubat, yang maha menghapuskan, yang maha mengampuni. Kita seolah-olah nggak yakin dengan itu. Sehingga akhirnya waktu muhasabah yang diingat dosa itu lagi. Ya, tadi analoginya begini waktu kita bicara itu. Kalau kita lagi berdua sama teman kita, kemudian kita ini punya kesalahan sama teman kita. Terus kita bilang, bro, maafin gue ya. Gue hilaf kayaknya waktu itu. Iya udah gak apa-apa. Udah jangan diinget-inget lagi. Udah gue ikhlas. Iya maafin ya. Iya 10 menit dia colek lagi. Bro maafin gue ya. Maafin gue. Iya. Barang gak bagus kayaknya ya. Mambo ya, mambo. Bisa mamam, bisa bobo. Iya. Ya, jadi dikit-dikit maafin gue ya, maafin. Lama-lama sebel gak kita? Sebel, kenapa? Kan udah dimaafin tadi. Ini analoginya begitu sama kita, ya Allah ampuni hamba, ampun. Lah kan udah kata Allah. Udah, berarti kita apa? Seolah-olah seperti kita kayak mengejek yang namanya apa? Yang namanya sifat Rahman Rahimnya Allah. Sifat Ghafarnya Allah itu. Tidak. Pada saat kita sudah memohon ampun kepada Allah, udah selesai, tutup. Allah sudah tutup aib kita, Allah sudah ampuni kita, udah nggak usah diingat-ingat lagi. Nggak usah kemudian terus dipus, karena setan bermain di sana. Sementara yang perlu kita bangun, nuansa atau apa? Memori yang perlu kita bangun, kenangan terindah yang perlu kita bangun itu adalah apa? Adalah kening kita ini pernah bersujud kepada Allah. Kening ini pernah kita letakkan di bawah ini untuk menghamba kepada Allah. Kening kita ini pernah kita rendahkan di hadapan Sang Maha Kuasa, di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk apa? Untuk memohon ampun kepada Allah. Ini yang perlu kita tempelkan. Kita patenkan di dalam hati kita agar apa? Agar akhirnya ketemu Allah itu senang. Enggak ketemu Allah tuh kayak ya Allah, hamba ini penuh dengan dosa. Kata Allah udah tahu, kata Allah.
Iya kan? Udah jangan lebay, kita kadang-kadang begitu ya. Mungkin kalau Allah bisa ngomong sama kita juga gitu tuh. Udah jangan lebay tong, gue juga udah tahu. Udah datang aja, apa yang mau engkau pinta? Apa yang kau mau pinta ini? Nah ini dia ya. Oleh karena itu, inilah yang perlu kita ciptakan suasana pada saat kita menghadap Allah. Kalau kita berhadapan sama dosen yang killer, tentunya kita males. Tapi pada saat berhadapan dengan dosen yang baik, kan, itu kan kuliahnya ditunggu-tunggu itu. Sebagaimana kita menunggu azan sholat subuh, azan sholat zuhur, azan sholat asar, begitu kan? Dikit-dikit, udah azan belum ya? Masya Allah, udah azan belum ya? Kan begitu ya? Sama kayak dulu kita juga dikit-dikit, siapa yang main? Siapa yang main? Window udah main belum ya? Ya, belum. Ya, oh masih slick, masih pemanasan berarti. Nah, inilah yang perlu kita bangun.